Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, para hadirin dan hadirat, mustami'in mustami'at, wabil khusus semua jajaran pengurus takmir Masjid Baitul Amal yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena pada saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga ibadah yang kita kerjakan menjadi ibadah yang makbul, yang bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang syarat-syarat sholat berjamaah, di mana dari penjelasan awal dijelaskan bahwasanya ketika sedang melaksanakan salat berjamaah, yakni menjadi makmum dalam sholat Jumat atau selain dari sholat Jumat, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, harus tidak mendahului imam dalam posisi tempatnya. Kalau berdiri, yang menjadi tolak ukur adalah tumit dari makmum harus tidak lebih depan dari tumit imam. Ketika dalam posisi duduk, yang menjadi tolak ukur adalah pantat dari makmum tidak boleh lebih depan dari pantat imam. Dan juga tidak boleh mendahului imam dalam takbiratul ihram. Bahkan jangankan sampai mendahului dalam takbiratul ihram, bersamaan saja dalam takbiratul ihram itu bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Termasuk bersamaan dengan imam dalam urusan takbiratul ihram, ketika imam belum akbar sampai pada kalimat akbar, makmum sudah memulai an, itu dianggap sudah bersamaan, dan itu menyebabkan sholatnya tidak sah karena bermakmum pada seseorang yang belum masuk pada sholat. Dan imam itu belum dianggap masuk ke dalam sholat sebelum selesai pada kalimat akbar. Ketika akbar baru masuk ke sholat, baru makmum harus memulai al. Ketika imam belum sampai pada akbar, makmum sudah al, masuk pada kalimat al, berarti itu juga dianggap bersamaan. Apalagi sama-sama al dan sama-sama ber. Imam ber, makmum al, itu dianggap bersamaan, dan itu menyebabkan tidak sahnya berjamaah. Dan dimakruhkan ketika bersamaan dalam selain takbiratul ihram, kecuali dalam bacaan amin. Bersamaan dengan imam dalam selain takbiratul ihram itu hukumnya makruh, yang menyebabkan bisa hilangnya pahala berjamaah atau fadilah berjamaah pada rukun, yang dimana pada rukun tersebut makmum bersamaan dengan imam, kecuali dalam bacaan amin. Kalau dalam bacaan amin, malah sebaliknya disunnahkan amin makmum bersamaan dengan aminnya imam. Kenapa disunahkan bersamaan? Karena aminnya imam itu bersamaan dengan aminnya para
malaikat. Dan juga di penjelasan sebelumnya diharamkan mendahului imam dengan satu rukun fi'li, rukun perbuatan. Contohnya ketika yang dimaksud dengan mendahului, makmum rukuk duluan dan i'tidal duluan sedangkan imam masih dalam posisi berdiri, itu berarti mendahului satu rukun, itu makruh. Dan menjadi batal ketika seorang makmum mendahului imamnya sampai dengan 2 rukun. Kalau mendahului satu rukun hukumnya cuma haram. Tapi ketika mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, maka hukum dari salat makmum itu menjadi batal. Contoh dari mendahului imam dengan 2 rukun, contoh ia makmum rukuk duluan, i'tidal duluan. Ketika makmum mulai turun ke sujud, sedangkan posisi imam masih berdiri, maka makmum itu dianggap mendahului 2 rukun, yakni mendahului rukuk dan mendahului i'tidal. Itu hukumnya batal salatnya makmum. Dan juga termasuk yang membatalkan dalam salat berjamaah ketika seorang makmum ketinggalan dari imam sampai 2 rukun tanpa udzur, tanpa ada udzur. Contoh, ketika imam rukuk, i'tidal sampai turun ke sujud, ternyata makmum masih dalam posisi berdiri, tidak ada alasan udzur, itu batal salatnya makmum karena ketinggalan 2 rukun. Beda ketika makmum udzur. Contoh udzur seperti makmum lupa tidak baca Fatihah. Ketika imam ruku baru ingat tuh, saya belum baca Fatihah. Akhirnya ia memulai baca Fatihah. Ketika imam i'tidal, makmum masih menyelesaikan Fatihah. Dan ketika imam sujud baru makmum mau ruku. Nah, itu salatnya makmum tidak batal karena ketinggalan 2 rukun disebabkan ada udzur, yakni lupa tidak membaca Fatihah. Kalau yang tadi enggak, bukan karena udzur, memang diam. Imam itu ruku, dia diam. I'tidal tetap diam. Ketika imam turun ke sujud, baru makmum mau ruku, itu batal. Karena ketinggalan 2 rukun tanpa udzur. Dan sekarang selanjutnya, di syarat yang kedua dari syaratnya berjamaah, wa thaniha ayya'lama bintiqalati imamihi. Seorang makmum harus mengetahui perpindahan rukun seorang imam. Yang dimaksud dengan rukun, makmum harus tahu bahwa imam itu ruku atau sujud atau i'tidal, harus tahu. Tujuannya liyatamakkana min mutaba'atihi, supaya bisa mengikuti gerak-gerik imam. Karena kan wajib tahu karena makmum harus mengikuti imam. Seorang makmum bisa tahu dari gerak-gerik imam biru'yatin lahu, dengan cara langsung melihat imam. Au li ba'di shaffin, atau melihat sebagian shaf. Contoh, shafnya panjang, ia berada di shaf terakhir. Ia tidak langsung melihat gerak-gerik imam, tapi melihat gerak-gerik shaf yang di depannya. Itu sama, karena shaf yang di depannya hukumnya sama dengan imam. Au bisima'in li sautihi, atau dengan cara mendengar suara imam. Contoh ketika ruku, Allahu Akbar, i'tidal sami Allahu liman hamidah, itu berarti tahu. Dengan cara dua, seorang makmum bisa mengikuti imam dengan cara 2 hal. Yang pertama, langsung melihat gerak-gerik imam atau melihat gerak-gerik shaf yang di depannya, atau dengan mendengar suara imam. Au sauti muballighin sikotin, atau dengan mendengar suara muballigh yang bisa dipercaya. Yang dimaksud muballigh biasanya kalau masjid-masjid besar ketika imam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu namanya muballigh. Karena ada yang biasanya muadzin tugasnya seperti itu, Pak. Ketika masjid-masjid besar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, nah itu namanya muballigh, untuk menyampaikan suara imam ke belakang. Itu cukup.
Dan dalam masalah ini, ketika seorang makmum itu dalam keadaan buta dan tuli, makmumnya buta dan tuli, menjadi makmum gak sah. Orang buta sekaligus tuli menjadi makmum gak sah. Kenapa? Tidak ada jalan untuk bisa mengetahui gerak-gerik imam. Ia untuk melihat gerak-gerik imam dalam keadaan buta, tidak bisa melihat gerak-gerik. Terus untuk mendengar suara imam, ia dalam keadaan tuli. Maka orang yang buta dan tuli tidak sah ketika menjadi makmum, tapi sah ketika menjadi imam. Karena kenapa? Kalau jadi imam kan tidak harus mengikuti, bahkan harus diikuti. Itu bedanya. Kalau orang buta dan tuli tidak sah menjadi makmum, tapi sah menjadi imam. Fala yakfi as-sabiyyu wal fasiqu, maka tidak cukup suara seorang anak kecil, wal fasiqu, dan juga suara orang yang fasik. Yang dimana fasik itu orang yang gemar melakukan dosa besar. Ketika orang itu berpedoman pada suara anak kecil atau berpedoman suara orang fasik untuk mengetahui gerak-gerik imam, itu tidak cukup. Illa in waqa'a fil qalbi sidquhuma, kecuali ketika orang itu yakin bahwa suara anak kecil atau suara dari orang fasik itu memang benar-benar mewakili dari suara imam, baru bisa. Afadha dzalika Atiyah, seperti penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Atiyah. Itu syarat berjamaah yang kedua. Sekarang wa thalithuha, syarat berjamaah yang ketiga, ayyajtami'a al-imam wal ma'mum fi masjid. Keduanya, imam dan makmum harus berkumpul dalam satu masjid atau dalam satu musala atau satu tempat. Satu tempat. Wa minhu jidaruhu wa rahbatuhu, dan termasuk dianggap masjid adalah jidar, tembok masjid, wa rahbatuhu, dan teras masjid. Teras masjid itu juga termasuk masjid. Wa hiya huna ma kharaja anhu, yang dimaksud rahabah di bab ini adalah ma kharaja minhu, bangunan yang di luar masjid. Kalau di sini seperti sana, itu dianggap rahabah. Ini di samping kanan kiri itu juga dianggap rahabah. Nah, kalau bahasa Madura apa? Emperan masjid, emperan masjid itu rahabah. Lakin hujira li ajrihi, akan tapi tempat atau bangunan itu dibangun untuk masjid. Bukan kalau masjidnya kan ini dalam. Kalau di samping depan pinggir itu dianggap rahabah. Dan rahabah itu juga ada ulama yang mengatakan bahwa itu termasuk masjid. Rahabah itu. Ilam yu'lam kaunuhu syari'an, jika tidak diketahui bahwa adanya rahabah itu syari'an adalah sebuah jalan yang dianggap itu masuk masjid, ketika tidak diketahui sebelumnya bahwa itu adalah jalan. Kecuali kalau memang itu awalnya jalan kemudian dijadikan rahabah, itu tidak dianggap masjid. Wa in juhilat waqfiyatuha, meskipun tidak diketahui tentang kewakafan dari rahabah tersebut, itu tetap dianggap masjid. Wa manaratuhu allati babuha fihi, dan juga termasuk hitungan masjid, dianggap masjid menara dari masjid yang dimana pintu dari menara tersebut ada dalam masjid. Contoh, ada menara tapi pintunya di masjid. Pintu untuk naik ke menara itu juga dianggap masjid. Terhitung masjid. Au fi rahmatihi, atau pintu dari menara tersebut berada pada rahabah masjid atau emperan masjid. Wa la yadurru bu'dul masafati, dan tidak berbahaya, artinya tetap sah ketika keduanya dalam satu masjid meskipun jauh jaraknya. Ini dalam masalah kesan berjamaah. Kalau malah masih dalam hitungan satu masjid, antara imam dan makmum jauh jarak. Satu contoh, imamnya di sini, makmumnya sebelah sana. Meskipun jauh, tetap sah dalam masalah hitungan sahnya berjamaah. Akan tetapi dalam urusan fadilah berjamaah,
tidak mendapat fadilah berjamaah. Ketika jarak antara imam dan makmum lebih dari jarak 3 hasta, 3 hasta, 1 hasta segini. 1 hasta itu 48 cm. 1 hastanya. Ketika jarak antara makmum dan imam lebih dari 3 hasta, 48 kali 3, dan itu maka makmum tidak mendapatkan pahala berjamaah. Makanya antara imam dan sof atau sof atas sof juga, sof ke sof, ketika lebih dari 3 hasta maka tidak mendapatkan pahala berjamaah. Urusan sah, tetap sah berjamaahnya, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah karena tidak mengikuti aturan berjamaah. Aturannya antara jarak makmum dan imam atau jarak sof dan sof tidak lebih dari jarak 3 hasta. Itu aturannya. Wa huwa aktsaru min salasi mi'ati dhira'in takriban. Yang dimaksud jauhnya jarak adalah jarak yang lebih dari 300 hasta secara perkiraan. Karena ketika imam dan makmum dalam lain tempat, maka jarak antara imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 hasta ketika bukan masjid. Tapi ketika satu masjid tetap sah meskipun lebih dari jarak 300 hasta. Nah, contoh jauh sampai 500 hasta tetap sah asalkan dalam satu masjid. Tapi ketika dalam posisi di luar masjid, selain masjid, musola, selain masjid, maka ketika jarak imam dan makmum lebih dari 300 hasta, maka berakibat berjamaahnya tidak sah. Tapi ini masalah sahnya berjamaah. Beda dengan fadilahnya. Kalau fadilah lebih dari 3 hasta sudah tidak mendapatkan fadilah. Wa hainulatil abniyati allati fil masjid an-nafidatil abwab ilaihi. Dan juga tidak membahayakan, artinya tetap sah, terhalangnya bangunan-bangunan yang ada dalam masjid an-nafidatil abwab ilaihi, yang dimana pintunya tembus ke masjid. Artinya tidak bisa atau tetap tidak bisa merusak kesahan berjamaah meskipun antara imam dan makmum terhalang bangunan-bangunan yang ada di masjid. Contohnya masjidnya besar, di dalam itu ada kamar-kamar sampai terhalang. Selama makmum itu tahu dengan gerak-gerik imamnya, meskipun terhalang bangunan yang ada di masjid itu tetap sah. Selama makmum tahu gerak-gerik imam dan tahu itu bisa melihat atau bisa mendengar suara imam, tetap sah selama dalam satu masjid. Au ila sathihi, atau tembus ke loteng masjid. Contohnya loteng di atas ada pintu, ada jalan turun yang ke masjid. Selama makmum itu bisa tahu gerak-gerik imam, tetap sah selama satu masjid. Contoh, masjidnya tingkat, imamnya di bawah, makmumnya di atas. Tapi kan di situ ada pintu untuk sampai ke imam. Contohnya tangga, tetap sah selama makmum itu tahu tentang gerak-gerik pindahnya rukun imam dari satu rukun ke rukun yang lain. Wa sawa'un uliqatil kal abwab, sama saja tetap sah meskipun pintu itu dikunci. Ada pintu yang tembus ke imam tapi pintunya dikunci. Ketika dalam satu masjid tetap sah. Bi khilafi ma idza sumirat, beda ketika pintunya dipaku. Tidak dikunci tapi dipaku, berarti dipaku lebih dari kunci. Nah, kalau dipaku, dipaten, maka itu tidak sah. Contoh seperti di sini, pintunya pas dipaku, kalau dikunci, makmum di luar, imam di sini. Pintunya dikunci tetap sah, selama makmum itu bisa tahu gerak-gerik imam. Beda ketika pintunya dipaku, dipaten, tidak sah kalau dipaten. Tapi kalau hanya dikunci, tetap sah. Apalagi seperti ini, tidak masalah. Kalau di masjid, makmum dan imam, meskipun untuk
dari makmum sampai ke imam harus berpaling dari kiblat, tetap sah. Contoh sini, imam di sini, makmum di luar sana. Lah untuk sampai ke imam kan harus putar balik ini, harus tetap sah ketika masjid. Tapi ketika musola model kayak gini bermasalah. Ketika bukan masjid, karena makmum untuk datang ke imam harus berpaling dari kiblat, itu menyebabkan tidak sah. Tapi kalau masjid nggak masalah. Seperti ini harusnya pintu itu di sini kalau bukan masjid dulu, sehingga ketika makmum mau sampai ke imam tidak harus berpaling dari kiblat, nggak masalah kalau itu tempatnya bukan masjid. Tapi ketika di masjid nggak masalah, meskipun harus mundur berpaling dari arah kiblat tetap sah ketika tempat berjamaah itu masjid. Tapi ketika musola model kayak gini, nah ini bermasalah. Soalnya pintunya makmum sebelah barat, pintunya ke timur. Untuk datang ke imam harus mundur atau berbalik dari arah kiblat. Itu bermasalah, tidak sah dalam berjamaah. Tapi ketika masjid nggak masalah. Kalau itu posisi masjid seperti sini nggak masalah. Tapi ketika musola itu tidak sah. Kalau musola model kayak gini, pas makmumnya sebelah sana nggak sah. Karena makmum untuk sampai ke imam harus berpaling dari arah kiblat. Au fi salati mi'ati dhira'in ay takriban, atau seorang makmum dan imam harus berkumpul dalam jarak 300 hasta. 300 hasta, sehasta 48 cm kali 300. Kalau 40 berarti sekitar 150. Itu perkiraan 150 meter. Artinya jarak antara makmum dan imam ketika bukan masjid harus tidak lebih dari jarak 150 meter. Kalau lebih dari itu, ukuran 150 meter, maka nggak sah ketika bukan masjid. Tapi ketika masjid nggak masalah meskipun jauh. Meskipun 1000 hasta tetap sah ketika dalam satu masjid. Seperti di Masjidil Haram luas, nggak masalah selama tahu dengan gerak-gerik imam. Falhasil, maka kesimpulannya dalam tata cara berjamaah, annal ahwalah sab'atun, sesungguhnya tata cara dalam berjamaah itu ada 7 gambaran, ada 7 contoh. Fa'ahwal masjid salah satu, maka contoh berjamaah dalam masjid itu ada 3. Li'annahu imma ayyakuna fi masjidin. Yang pertama, terkadang keduanya imam dan makmum itu berada pada satu masjid. Artinya contoh dalam pelaksanaan berjamaah itu ada 7. Ketika di masjid ada 3 contoh. Satu, yang pertama, imam dan makmum berada dalam satu masjid. Satu. Awil imamu fil masjid wal makmumu kharijahu. Yang kedua, imam ada di masjid, makmumnya di luar masjid. Itu contoh yang kedua. Au bil aksi, atau yang ketiga dengan kebalikannya. Makmum ada di masjid, imamnya di luar masjid. Wa ahwalu ghairihi arba'atun. Contoh selain di masjid itu ada 4. Li'annahu, nanti di sini jelaskan syarat-syaratnya. Li'annahu ayyakuna fi fida'in, li'annahu imma ayyakuna fi fada'in au fi bina'in, au imamu fil fada' wal makmum fil bina'. Karena terkadang keduanya itu berada dalam satu lapangan. Makmum di lapangan, imamnya juga di lapangan selain masjid. Au fi bina'in, atau keduanya ada satu bangunan, tapi bangunan itu bukan masjid. Awil imamu fil fada' wal makmum fil bina', atau imamnya di luar masjid atau di lapangan, sedangkan makmumnya ada dalam satu bangunan. Aw bil aksi, atau kebalikannya, yakni makmumnya di lapangan, imamnya dalam satu bangunan. Maka fa inna hadhil arba'atu hukmuha wahidin. Maka yang 4 contoh tadi berjamaah di luar masjid itu hukumnya sama, yaitu hukumnya 1. Apa? Jaraknya harus tidak lebih dari
300 hasta. Itu hukumnya sama. Imamnya di lapangan, makmumnya di lapangan, jaraknya harus tidak lebih dari 1 hasta. Atau imamnya di lapangan, makmumnya di bangunan, dalam bangunan yang lain, tetap jaraknya harus tidak lebih 300 hasta. Atau kebalikannya, imamnya pada bangunan, makmumnya ada di lapangan. Selama bisa melihat gerak-gerik imam kan sah. Tahu gerak-geriknya imam itu sah. Tapi jaraknya harus tidak lebih dari 300 hasta. Sama hukumnya. Terus yang keempat, wa rabi'uha alla yahula baina al-imam wal ma'mum ha'ilun yamna'ul istidrak. Syarat berjamaah yang keempat, tidak boleh ada antara imam dan makmum penghalang yang bisa mencegah seorang makmum sampai ke imam. Tidak boleh ada penghalang yang bisa mencegah sampainya makmum ke imam. Bi allam yakul lahu nahwu wasbatin fahishatin. Contohnya, sampainya makmum kepada imam tidak boleh sampai ada lompatan, sebuah lompatan untuk sampai ke imam harus melompat. Nah, itu nggak boleh. Kalau sampai melompat seperti itu maka tidak sah. Contoh bagaimana? Contoh ketika di luar masjid, di luar masjid berjamaah, imamnya di depan, di belakang imam itu ada pagar. Untuk sampai ke imam harus bergerak yang sampai melompat, maka itu tidak sah. Meskipun tahu, melihat, tapi untuk sampai ke imam, contoh pagarnya sampai tidak ada, kan bisa melihat makmum ke imam, tapi depan makmum ada penghalang seperti itu, maka itu tidak sah dalam berjamaah. Awin nuzulil mu'tadi, atau sampai turun. Idza kana ahaduhuma fi sathi. Contoh ini ketika salah satu dari imam dan makmum itu berada dalam satu loteng. Bi angkana lahu min sathi ma ya'tadul muru ilaihi. Contohnya seperti ketika seorang makmum berada pada loteng yang biasanya harus turun untuk ke imam. Yaitu ketika sampai kesulitan, maka itu bisa mencegah kesan dalam berjamaah. Falhasil, maka kesimpulannya, ingkana bi masjidin, ketika keduanya ada dalam satu masjid, fasyartu alla yakuna thamma ma yamna'u istidrak ilal imam, maka syaratnya tidak boleh ada penghalang yang bisa mencegah makmum sampai ke imam. Wa in kana la yumkinu tawassul ilal imam illa bisfirarin wal idafin, meskipun tidak memungkinkan sampai ke imam kecuali dengan berpaling dan mundur. Artinya ketika dalam masjid, meskipun asalkan masih bisa untuk sampai ke imam meskipun dengan cara berpaling dari arah kiblat, tetap sah ketika di masjid. Tapi ketika di luar masjid, itu bisa menyebabkan berpengaruh tidak sah dalam berjamaah. Wa in kana bighairihi, dan ketika keduanya berada pada lain masjid, di selain masjid, zida ala dzalika al-qurbu, maka ada syarat tambahan, yaitu jarak imam dan makmum harus dekat, yakni tidak lebih dari jarak 300 hasta. Ada syarat tambahan, ketika keduanya di luar masjid atau salah satu dari keduanya di luar masjid, maka syaratnya tidak boleh lebih dari jarak antara imam dan makmum dari 300 hasta. Terus 300 hasta itu ketika imam di masjid, makmumnya di luar masjid, terhitung bukan langsung dari imam, tapi terhitung dari batasan masjid. Contoh di sini, imamnya di sini, makmum di luar sana. Maka yang dihitung 300 hasta bukan langsung dari imam ke makmumnya, tapi dari batasan masjid ke makmumnya. Itu batasannya, bukan langsung dari imam. Ketika imamnya dalam masjid. Beda ketika di luar masjid. Ketika di luar masjid, maka hitungan 300 hasta itu langsung dari posisi imam ke posisi makmum. Tapi ketika di masjid, terhitung 300 hasta itu bukan dari imam, tapi dari batasan pinggir masjid ke jarak makmum. Itu dalam jarak 300 hasta. Dan yang terakhir, syarat berjamaah itu
Ayyatawafaqo yang kelima, ayyatawafaqo nadbu salataihima. Salat antara imam dan makmum itu harus sama. Artinya sama, kalau imam salat itu ada ruku dan sujudnya, maka makmumnya juga harus ada ruku sujudnya. Ketika tidak sama maka tidak sah. Contoh gimana? Imamnya menyolatkan salat jenazah, orang meninggal, makmumnya salat zuhur. Kan salat jenazah tidak ada ruku dan sujudnya, maka tidak sah. Karena tidak sama. Atau imamnya sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Gerhana matahari, gerhana bulan itu kan rukuknya 2 kali, fatihahnya 2 kali. Sedangkan imamnya sholat 5 waktu, maka makmumnya sholat 5 waktu, tidak sah karena tidak sama. Akan tetapi ketika hanya sifatnya yang berbeda, contoh imam sholat zuhur, makmum sholat maghrib, nggak masalah. Atau imam sholat sunnah, makmum sholat fardu, nggak masalah. Karena tetap rangkaian sholatnya sama, ada ruku dan sujudnya. Yang tidak sah itu ketika tidak sama dalam ruku dan sujudnya. Satunya ada ruku sujudnya, satunya tidak ada ruku sujudnya, kan nggak setel. Maka itu tidak sah. Kalau hanya beda nama, sholat zuhur dengan sholat isya atau kebalikannya tetap sah. Nah, mungkin ini yang bisa dijelaskan. Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang perlu diperjelas, kurang paham, silakan sebelum ditutup karena sebentar lagi insya Allah.